warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu dengan Pak Rendra. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ dan gerak hewan, dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang letak Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Kita simak ya. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Ini membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Nah, yang kedua, garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur. Greenwich ini adalah salah satu kota di negara Inggris, ya. Letak astronomis Indonesia berada di garis 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan, dan di garis 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini garis astronomis ya. Ada yang namanya garis lintang yang dari kiri ke kanan, ya. Nah, di tengah ini ada juga disebut juga dengan garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Ada juga yang mengatakan garis ekuator. Yang kedua adalah garis bujur yang ke atas ke bawah menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu ada garis meridian utamanya ada di kota Greenwich tadi ya. Nah, ini penampakannya lagi. Ini ada kutub utara, kutub selatan. Ini yang menghubungkan, ini meridian utamanya di kota Greenwich. Ini garis bujur ya. Ada bujur barat, ada bujur timur. Kemudian ini yang hijau itu adalah garis khatulistiwa atau 0 derajat atau garis ekuator. Yang di atasnya namanya lintang utara, yang di bawahnya namanya lintang selatan. Ya, nah ini ada meridian utama yang Greenwich di sini ya, di Inggris ya. Nah, atau namanya juga garis ekuator atau khatulistiwa. Nah, Indonesia itu ada di antara 6 derajat LU dari sini ya, lintang utara ya. Kemudian 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya ada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini khatulistiwa. Ya, jadi Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Yang kedua, letak geografis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di atas permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Pasifik. Letak strategis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari segi keuntungan ekonomi. Indonesia dengan letak geografisnya berada pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia, juga di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Letak geologis, letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Indonesia dilalui oleh, secara geologisnya ya, dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik di sebelah timur, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan rawan terjadinya gempa bumi.
Yang kedua, ada 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia berada di antara 3 lempeng bumi. Dan ada juga di antara 3 dangkalan laut, yaitu dangkalan Sunda, daerah laut pertengahan, dan dangkalan Sahul. Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, ini letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Jadi Indonesia ada di antara dua benua di sini. Sebelah selatannya adalah benua Australia. Kemudian ini adalah jalur sirkum Mediterania. Ini yang merah-merah ini adalah pegunungan aktif, gunung berapi aktif, ya. Dan ini sirkum Pasifik di sekitar Samudra Pasifik. Ini jalur pegunungannya, ya. Nah, ini Indonesia ada di sini, ada masuk juga, ya. Kemudian Indonesia ada di 3 lempeng, ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng India Australia. Nah, ini. Kemudian Indonesia juga ada di antara 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, Laut Pertengahan, dan dangkalan Sahul. Ya, yang kedua, batas wilayah negara Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Luas wilayahnya berapa? Nah, daratannya itu berapa? Nah, 1.922.570 km persegi. Kemudian batas perairannya 3.257.483 km persegi. Yang berikutnya adalah 5 urutan pulau berdasarkan luasnya. Yang terbesar Papua, yaitu 785.330 km persegi. Kalimantan 743.330 km persegi. Sumatera 473.481 km persegi. Sulawesi 174.600 km persegi. Dan Jawa 126.700 km persegi. Ini berdasarkan luasnya, ya. Tapi kalau penduduknya, Jawalah yang nomor 1. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Pak Rendra, mohon dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.